Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. By the daybreak, by the ten night, by the even and the odd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya bacakan tadi merupakan surat Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 3 yang menyatakan betapa pentingnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau yang biasa disebut dengan bulan haram. Kenapa dinamakan dengan bulan haram? Istilah haram dalam konteks ini berarti suci dan terhormat. Dalam bulan-bulan haram, Allah melarang perbuatan yang berhubungan dengan kekerasan seperti peperangan dan pembunuhan serta perbuatan keji lainnya. Larangan ini bertujuan untuk menegakkan kehormatan dan kesucian bulan tersebut, memberikan kesempatan bagi umat muslim untuk lebih fokus dalam kegiatan ibadah dan perbuatan baik tanpa terganggu oleh konflik dan kekerasan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bulan-bulan haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusakum faqatul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya adalah 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Dan janganlah kamu menganiaya diri sendiri dalam 4 bulan tersebut. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama-sama orang yang bertakwa. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. Ayat ini menegaskan bahwa betapa pentingnya bulan-bulan haram, termasuk Dzulhijjah, sebagai waktu yang suci dan terhormat. Selama bulan-bulan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh umat Islam untuk lebih meningkatkan amal ibadah dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Bulan Dzulhijjah juga memiliki keistimewaan khusus di dalamnya karena terdapat 2 ibadah besar, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Yang pertama, kita bahas tentang ibadah haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima, sebuah ibadah yang wajib dilakukan bagi umat muslim bagi yang mampu, baik secara fisik maupun secara finansial. Kata haji secara etimologis berasal dari bahasa Arab al-hajju yang berarti al-qasdu, yaitu menyengaja atau menuju. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, terutama bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari ibadah haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan kepadanya. Saat haji, kita juga merayakan ibadah kurban yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qoroba yang artinya dekat atau mendekatkan. Sejarah kurban berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima wahyu melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Meski merasa bingung, namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta menolak atau mengabaikan perintah tersebut karena ia yakin bahwa perintah tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh keimanan dan ketundukan, Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap untuk melakukan perintah tersebut. Namun
ketika hendak menyembelih Ismail, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Peristiwa inilah menjadi asal muasal ibadah kurban dalam Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fasalli li rabbika wanhar, yang artinya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ini memerintahkan pada umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui salat dan berkurban sebagai bentuk ibadah dan pengabdian yang tulus. Ibadah kurban bukan hanya sekedar ritual penyembelihan hewan, tapi juga memiliki beberapa makna penting. Pertama, ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban mengajarkan pada kita betapa pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun juga diajarkan untuk taat dan berserah diri pada kehendaknya. Yang kedua, pengorbanan. Kurban mengajarkan kita tentang arti pengorbanan. Dengan mengorbankan hewan kurban, kita belajar bagaimana cara melepaskan sesuatu yang kita cintai demi mengikuti perintah Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, solidaritas sosial. Ibadah kurban juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Daging hewan kurban akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin. Hal ini mengajarkan pada kita untuk peduli dan berbagi dengan sesama, memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas dengan masyarakat. Dan yang keempat, mengikis sifat materialistik. Melalui ibadah kurban, kita diajarkan untuk tidak terikat secara berlebihan dengan harta benda. Mengorbankan hewan yang kita miliki untuk Allah dapat membantu kita untuk mengurangi kecintaan pada dunia. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.